Assalamualaikum. Bikin bolu kukus rasa cappuccino. Ini adalah bolu kukus favorit bagi Upia juga bagi Ajo. Sebenarnya Upia sering bikin bolu kukus satu ini, tapi baru kali ini terniat untuk dikontenin. Bahan-bahannya pun ini juga di luar kepala, tidak melihat catatan lagi, saking seringnya bikin bolu kukus yang satu ini. Seperti bolu kukus pada umumnya, Upia cuma pakai 2 butir telur dan 6 sendok makan gula pasir. Seperti biasa, nanti semua takarannya ditulis di akhir video. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa pakai yang cair juga, dan setengah sendok teh SP. Nah, bahan-bahan ini kita mixer terlebih dahulu. Sebenarnya di luar Ajo lagi kerja sama temannya untuk bikin lemari, makanya agak-agak bising ya suaranya. Mixer sampai putih mengembang dan berjejak seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Jadi cara menghafalnya juga mudah, kita pakai 2 butir telur, 6 sendok gula pasir, dan 6 tepung terigu. Nanti juga ada 6 sendok makan minyak goreng. Lalu di sini juga Upia tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya harus diayak dulu karena ini adalah susu bubuk yang kiloan, makanya harus diayak dulu. Sebelum mixernya dihidupkan, diaduk-aduk dulu ya adonan dengan tepungnya biar tidak bertebangan nanti si tepungnya. Lalu mixer dengan kecepatan rendah sampai tepungnya kira-kira sudah tercampur rata. Untuk perasanya itu tergantung apa stok yang ada di rumahmu. Karena Upia itu selalu ngestok cappuccino sama esen mocha, makanya rasa bolu kukus kita kali ini adalah rasa cappuccino mocha. Kalau pakai perasa lain seperti coklatos, Milo itu juga bisa, tergantung apa stok yang ada di rumah. Biar aroma-aroma mocha atau aroma-aroma kopinya itu lebih berasa, Upia tambahkan juga esen mocha beberapa tetes. Jangan lupa diaduk-aduk dulu sebelum mixernya dihidupkan agar nanti cappuccino kita ini tidak bertebangan pula. Nah, kalau sudah tercampur baru hidupkan mixer. Ini biasanya tidak tercampur semua, nanti kita bantu dengan spatula. Jika di mixer seperti ini cukup sampai kira-kira cappuccinonya itu sudah larut ke dalam adonan kita. Sebenarnya adonan ini sudah ada wangi-wangi mochanya walaupun belum dikukus sama sekali. Tambahkan pula 6 sendok makan minyak goreng. Makanya mudah ya menghafal bahan-bahan kita kali ini. Kita banyak pakai takaran sendok dan pakai 2 butir telur saja. Berhubung Ajo dan temannya lagi kerja di luar, makanya bolu kukus ini cocok untuk cemilan Ajo nanti dan temannya. Jika jam cemilan udah masuk alias jam-jam ngopinya udah masuk, bolu kukusnya nanti juga sudah matang. Biasanya adonan ini belum tercampur rata dengan mixer, gunakan bantuan spatula atau sendok yang besar untuk meratakan kembali adonan kita ini agar benar-benar tercampur rata. Pada tahap ini kita hangatkan dulu ya kukusannya sebelum mengerjakan hal lain. Selagi menunggu kukusannya panas, dioles-olesi dulu lah cetakan ini dengan minyak goreng saja. Sebenarnya ini adalah cetakan yang muat untuk 4 telur. Kalau pakai 4 telur, nanti cetakannya itu pas mengembang sampai ke atas. Tapi berhubung Upia cuman pakai 2 telur dan tidak ada cetakan yang khusus 2 telur, makanya pakai cetakan yang ini saja. Olesi minyak gorengnya sampai merata ke semua cetakannya, biar nanti tidak lengket saat keluar dari kukusan. Masukkan adonan kue yang sudah kita campur-campurkan tadi dengan spatula dengan hati-hati ke dalam cetakan ini. Nah, kalau bikin bolu kukus ini adalah part yang paling penuh kesabaran dan penuh kehati-hatian, karena nanti kalau tidak hati-hati adonannya akan belepotan kemana-mana. Dirata-ratakan dulu ya adonannya sebelum masuk ke kukusan. Berhubung kukusannya itu sudah panas, saatnya masukkan adonan kita ke dalam kukusan. Gunakan api sedang dan kukus selama sekitar 35 menit. Setelah 35 menit, cek dulu apakah adonannya itu sudah matang merata semuanya. Bisa pakai tusukan gigi, kalau tidak ada adonan yang menempel itu berarti sudah matang semuanya.
Nah, karena kita sudah pakai minyak yang banyak tadi untuk mengolesinya, membaliknya pun juga mudah, tidak lengket-lengket ke loyang kita. Ini wanginya sudah benar-benar semerbak sampai ke seluruh isi ruangan. Sebenarnya harus ditunggu dingin dulu baru diolesi krim. Tapi berhubung aroma dari kue mocha ini sudah semerbak ke seluruh penjuru ruangan, termasuk ke dalam perut juga sudah kecium aroma mochanya. Ini Upia tidak sabar, makanya pas lagi hangat-hangat ini diolesi dengan krim. Ini adalah buttercream mocha buatan Upia sendiri. Upia juga sudah pernah share videonya tentang membuat buttercream ini. Kamu bisa lihat lagi di video Upia Banca. Atau jika mau yang lebih simple, tidak perlu pakai buttercream, cukup kamu olesi di atasnya dengan mentega agar mousse coklatnya lengket ke bolu kukus. Kalau untuk toppingnya suka-suka ya. Di sini Upia pakai mousse coklat untuk toppingnya. Apakah sudah kebayang guys rasanya? Bolu kukusnya sudah rasa mocha, lalu buttercreamnya ada rasa mochanya juga, dan dikasih pula topping mousse coklat di atasnya. Ini bolu kukusnya sudah sangat menggugah selera dan juga aromanya juga menggugah ke semua isi ruangan. Ini dia bolu kukus cappuccino mocha buatan Upia Banca. Nah, kamu bisa screenshot bahan-bahannya di sini. Ini Upia juga sudah nggak sabaran, masih hangat-hangat, dipotong dulu menggunakan pisau yang hanya dipakai untuk memotong bolu atau memotong kue-kuean. Nah, ini adonannya itu benar-benar empuk, lembut, manisnya pas, tidak berlebihan, apalagi ada tambahan buttercream dan mousse coklat di atasnya. Sebenarnya jika tidak ada pakai buttercream atau mousse coklat di dalamnya, itu adonannya sudah enak luar biasa sekali, apalagi ditambah dengan toppingnya. Ini Upia coba makan, rasanya itu benar-benar wangi, enak, lembut, dan nagih. Berhubung jam ngopi-ngopinya Ajo sudah masuk, potong-potong dulu lah si bolu kukus ini. Kalau mau bikin bolu-bolu seperti ini atau sejenisnya yang harus dipotong-potong ini, sebaiknya kamu potong-potong semuanya dulu baru disimpan di kulkas atau di wadah. Karena biasanya kalau disimpan dalam keadaan utuh itu lama habisnya. Tapi kalau sudah dipotong-potong seperti ini, kamu kalau pengen makan tinggal ambil aja tanpa perlu memikirkan harus memotongnya dulu. Apalagi ini adalah pisau yang digunakan khusus untuk memotong kue-kuean atau bolu-bolu seperti ini. Jadi ketika selesai memotong bolu kukus ini, pisaunya dicuci bersih, dikeringkan, dan siap untuk disimpan lagi. Jadi kamu harus benar-benar recook ini karena bahannya mudah diingat, sesimpel itu, dan rasanya juga benar-benar nagih walaupun tanpa dikasih topping.